terima kasih buat Anda karena Anda baik banget sih semuanya, karena supportan dan dukungan Anda itu luar biasa banget. Oke, gagal bayar di pinjol 360 kredit, debetur mau diproses ke jalur hukum. Ya, kenapa saya nyebutin seperti itu gitu loh? Bukan berarti saya ingin gertak Anda atau kayak mana, untungnya bagi saya yang gertak Anda juga nggak ada. Coba lihat di sebelah ini dulu, biar saya bacain ya. Ini, pagi, perusahaan kami butuh itikat baik dan tanggung jawab Anda hari ini. Oke, gini, sebelum saya lanjutkan ini, sebutin dulu. Ini hutang orang ini 400.000 ini. Dipinjol 360 kredit, hutang dia 400.000 ya. Tapi kita bacain Anda lihat di sini. Pagi, perusahaan kami butuh itikat baik dan tanggung jawab Anda hari ini. Bantu kami supaya tidak perlu ada yang dirugikan. Jadi maksudnya apa itu? Bantu kami supaya tidak perlu ada yang dirugikan. Oke. Silahkan dibayar hari ini. Kalau Anda bekerja sama, kami tidak perlu minta bantuan keluarga, kerabat, tempat kerja Anda. Ayo kita selesaikan secara baik-baik. Itu yang di awal. Habis itu si debeturnya bilang gini, selamat siang juga, maaf Pak atau Bu, untuk saat ini saya belum bisa bayar, tapi saya tak akan lari dari tanggung jawab ini. Terima kasih. Oke, untuk saat ini dia tidak mampu bayar, tapi dia tak akan lari dari tanggung jawab ini. Ya, dia jawabannya cukup bagus gitu loh. Mungkin ada sesuatu atau ada kendala, mungkin ya saat itu dia belum bisa melakukan pembayaran ke 360 kredit. Oke. Di bawahnya dia balas lagi, perjelas. Ini perjelas ya, perjelas ini udah jelas ini memecah mental Anda gitu loh. Sampai saat ini kami belum juga menerima pembayaran Anda yang sudah Anda janjikan. Mohon Anda jangan permainkan dan bohongi perusahaan kami. Karena itikat buruk Anda ini sudah melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Dalam pasal tersebut, konsumen harus beritikat baik dalam melakukan perjanjian dan kami dapat melaporkan Anda untuk diproses secara hukum. Kan itu saya bilangin. Makanya paskan dengan judulnya. Pinjol 360 kredit mau memproses debeturnya ke jalur hukum. Kami tunggu pembayaran Anda saat ini. Tidak ada pembayaran yang masuk, kami menyatakan Anda siap untuk proses pelaporan dan penindakan. Manajemen 360 kredit. Si debeturnya jawab, mungkin udah capek mungkin ya. Mau dibawa ke proses hukum, silahkan Bu, saya tunggu surat panggilannya. Mungkin udah lelah, dia udah berusaha menjelaskan, tapi masih juga ditekan. Ya, sebelum Anda bertanya ke saya di kolom komentar, Anda menjelaskan tentang pinjol Anda, saya juga ikut bertanya. Saya juga bertanya ini, bukan Anda aja. Kenapa ancaman seperti ini hampir menyeluruh dibentuk oleh pinjaman online legal ataupun ilegal yang ada di tanah air? Ya. Kenapa selalu dengan ancaman yang sama? Ya. Ini mau diproses ke jalur hukum. Ini sudah ganti lagi pasalnya nih, pasal 5 Undang-Undang nomor 8. Ya, di sini dalam pasal tersebut konsumen harus beretikat baik dan melakukan perjanjian. Dan kami dapat melaporkan Anda untuk diproses secara hukum, dan saya juga seperti itu. Kalau sudah ada hal hukum di dalam itu, ya. Ini kan mereka memecah mental kita nih. Ya. Karena ada hal hukum. Dan saya berharap buat teman-teman semuanya, stop dulu pembayarannya. Kenapa? Karena ini udah keseringan. Ya. Ini sebenarnya, kenapa hal ini selalu terjadi? Anda akan diproses ke jalur hukum, Anda diancam dengan pasal, Anda diancam dengan undang-undang ini, karena kebiasaan dari Anda sendiri. Ya. Kebiasaan dari teman-teman sendiri. Kenapa? Kebiasaan ketika Anda ditekan, ketika ada suatu tekanan yang seperti ini, Anda langsung mencarikan talangan dana dan Anda membayar, Anda ketakutan. Sehingga senjata yang seperti ini menjadi beku atau sudah mendarah daging dari pinjaman online untuk menekan Anda. Kalau dulu 372, 376, setiap kali orang menemukan pasal ini, mereka berlomba-lomba mencari dana talangan. Ketakutan, na'udzubillah. Setelah dibayarkan hutang nggak selesai, baru tahu, Pak, saya ditipuin, Pak. Saya digini. Ya, makanya saya bilangin. Saya juga bertanya itu, kenapa ini semua pinjaman online
mengancam orang-orang mau diproses ke jalur hukum. Ya, semuanya mengancam seperti itu. Ternyata, ya, ternyata kesalahan dari debetur, kesalahan dari Anda semuanya. Makanya saya pernah bilang itu di video saya, ketika posisi Anda tertekan, ketika Anda lagi diancam, jangan pernah bayar pinjaman online. Ya, apalagi Anda diancam-ancam dengan modus hukum, ya, mau dipenjara, mau dipidana, mau dengan hukum segala macam gitu loh. Jangan sekali-sekali Anda bayar. Kenapa? Karena ini akan berdampak buat yang lainnya. Pinjol merasa dengan ancaman seperti ini, mereka berhasil untuk memeras Anda. Sehingga mereka membekukan ini. Jadi mereka bikin berantai. Jadi ke semua orang mereka bagikan hal seperti ini. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang ketakutan ketika diancam mengenai proses ke jalur hukum. Ya, makanya saya timbang juga itu dengan logika saya. Ini kenapa hampir semua pinjol menerapkan hal seperti itu? Kalau nggak pasalnya 4 angka, pasalnya 1 angka. Kalau nggak pasalnya 1 angka, pasalnya 3 angka gitu loh. Ya, kenapa ini selalu? Hampir ke semua orang yang terjebak di pinjol mendapatkan ancaman yang sama. Ternyata kesalahan itu dari debeturnya. Ya. Kenapa? Karena satu hal yang Anda takutkan adalah Anda mau diproses ke jalur hukum. Sehingga Anda rela memperpanjang, rela mencicil, ya. Dan akhirnya semua pinjaman online saling terikat. Dan mereka kumpulkan semuanya. Di mana konsumen ini akan takut? Di mana debetur ini akan takut dengan ancaman ini? Ternyata ketakutan Anda itu berada di proses ke jalur hukum. Ya, sehingga mereka membekukan itu. Dan mereka membuat ancaman yang beku, ancaman yang hampir sama semuanya. Ya. Kenapa? Karena itulah ancaman yang membuat mereka berhasil untuk memeras Anda. Mulai mencicil, mulai memperpanjang, mulai mencari talangan dana. Itulah sumbernya gitu loh. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ini saya ingatin lagi. Ketika Anda diancam, ketika Anda ditekan, baik itu Anda mau diproses ke jalur hukum, ke jalur pidana, penjara, didatangi ke rumah, atau dengan hal lagi yang atas dasar Anda diancam dan ditakut-takuti, berhenti membayar online. Ya, ini saya ingatkan kepada Anda. Dengan Anda menghentikan pembayaran online, Anda juga ikut serta menghancurkan ancaman itu. Ya, untuk siapa? Untuk yang lainnya. Tapi kalau Anda terus mencicil, Anda terus mencarikan talangan, mencari perpanjang, dan ancaman seperti ini akan berlanjut ke saudara-saudara kita berikutnya. Ya, makanya ketika posisi kita tertekan, stop membayar online. Oke? Kredi 60 bang, 360 kredi bang, nggak ada masalah. Lebih banyak pinjol yang lebih berkualitas daripada ini, nggak ada masalah. Pokoknya semua pinjol mengancam stop bayar online. Itu risiko buat dia. Kenapa ikut mengancam? Dasar pengancamannya dari mana? Ya, kenapa mereka menekan? Kalau mau proses, proses saja. Kan kita sudah menyatakan kita tidak ada uang, kita siap, udah proses gitu loh. Kenapa selalu dengan ancaman? Kayak gitu caranya. Jadi nggak pilih-pilih. Jadi nggak perlu kita, oh ini legal, ini ilegal, ini bagus dibayar, ini nggak bagus dibayar. Nggak perlu seperti itu ya. Kalau sudah mengancam, hentikan bayar online. Oke? Mungkin untuk hari ini cuma itu dulu dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti saya juga upload video lagi sekitaran jam 16.30 ya, atau jam setengah 5. Itu tentang pinjol yang kebal dari Otoritas Jasa Keuangan, dari AFPI, dari SWI. Pinjol legal ini kita akan bahas. Ini kebal banget gitu loh. Sering mengancam, menakut-nakuti, tapi lolos selalu dari OJK. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Utang. Kayak mana channel ini bisa berkembang, bisa memotivasi orang banyak, dan bisa menyebar luas lagi seluruh Indonesia gitu loh. Karena saya yakin jutaan orang masih menangis saat ini terjebak di pinjaman online. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.